Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di praktikum ketiga pemrograman web. Hari ini kita akan bahas tentang PHP. Sebelum masuk ke PHP, kita akan bahas dulu tentang web server. Jadi web server merupakan sebuah perangkat lunak dalam server yang berfungsi menerima request melalui protokol HTTP atau HTTPS dari klien yang dikenal dengan nama web browser, kemudian mengembalikan responnya berupa halaman HTML biasa. Jadi web server ini merupakan perantara antara klien nanti dengan script PHP yang kita buat. Jadi request dari klien itu masuk ke web server, kemudian akan diproses ke PHP. Kemudian dari PHP, requestnya tersebut akan diproses dan hasilnya akan dikembalikan ke web server, dan web server mengembalikan lagi hasilnya ke klien, seperti itu. Jadi adapun contoh web server, Apache web server ini nanti yang akan kita gunakan. Jadi PHP itu pasangannya Apache, kemudian IIS, ini miliknya Microsoft Internet Information Service, scriptnya itu ASP, kemudian Sun Java System Web Server, ini Tomcat ya. Jadi ini web server untuk Java, jadi scriptnya adalah JSP. Untuk aplikasi Apache sendiri, ini kita bisa install melalui SAM. Jadi SAM merupakan paket aplikasi untuk Web Development Environment. Jadi ketika kita menginstal SAM, SAM itu sudah memiliki paket aplikasi. Di dalamnya sudah terdiri dari Apache Web Server, PHP, dan DBMS. DBMS-nya itu MySQL atau MariaDB. Jadi ketika kita sudah menginstal SAM, silakan dibuka SAM control panelnya seperti ini, kemudian dijalankan servisnya Apache ya. Ini sudah jalan. Jadi tekan tombol start tadi. Kemudian kalau MySQL-nya juga ada, tekan juga tombol start-nya untuk menjalankan servis MySQL-nya. Jadi untuk MySQL nanti akan kita bahas minggu depan. Jadi ini sudah jalan, kemudian port yang digunakan adalah port 8088. Biasanya di sini port defaultnya adalah port 80, akan tetapi karena di laptop saya untuk port 80 ini sudah digunakan oleh aplikasi yang lain, maka saya mengganti portnya menjadi 8088. Untuk mengetes apakah Apache-nya sudah jalan atau tidak, silakan dibuka web browser-nya, kemudian ketikkan localhost ya. Untuk yang masih defaultnya port 80 bisa langsung ketikkan localhost kemudian enter ya. Karena ini saya tadi sudah menggunakan port yang custom, saya ubah. Jadi otomatis di sini saya tambahkan 728088 ya. Jadi kalau tampilannya seperti ini berarti Apache-nya sudah jalan ya. Nah, untuk webnya nanti kita bisa simpan pada drive C, kemudian folder SAM, kemudian pada folder htdoc. Nah, dalam folder htdoc ini kita akan membuat folder, kemudian melalui folder itu nanti kita akan mengakses web yang kita buat ya. Jadi ingat, ada di drive C, kemudian SAM, kemudian htdoc. Baik, kita lanjut. Server-side scripting. Jadi server-side scripting merupakan sebuah teknologi scripting atau pemrograman web di mana scriptnya dieksekusi pada server. Jadi ini saya sudah jelaskan juga minggu lalu karena kita bahas tentang JavaScript yang client-side scripting. Nah, di situ saya juga bahas tentang server-side scripting. Jadi contoh bahasa pemrograman yang termasuk server-side: Python, ASP, JSP, PHP. PHP kepanjangan dari PHP Hypertext Processor. Jadi P-nya ini adalah PHP lagi, jadi dia rekursif ya. Hypertext Processor. Dibuat oleh Rasmus Lerdof pada 1994. Untuk penulisan skripnya bisa seperti ini ya. Jadi yang akan kita gunakan nanti yang kedua ini yang sudah familiar ya. Jadi tanda tag, kemudian tanda tanya PHP, kemudian ditutup lagi tanda tanya, kemudian tanda tag seperti ini. Setiap satu statement diakhiri dengan titik koma, jadi sama dengan JavaScript. Case sensitif untuk nama identifier, jadi sama dengan pemrograman Java, C++, namun tidak case sensitif untuk identifier built-in dari PHP-nya. Jadi untuk identifier built-in ini sifatnya tidak case sensitif. Ya. Untuk penulisan variabel diawali dengan tanda S ini ya, tanda $. Panjang tidak terbatas, jadi untuk nama variabelnya tidak terbatas. Setelah tanda $, bisa diawali oleh huruf atau underscore. Jadi setelah tanda $, ini bisa diawali oleh huruf atau underscore. Jadi tidak boleh diawali dengan angka ya. Kemudian karakter berikutnya bisa terdiri dari huruf atau angka. Kemudian bersifat case sensitif, tidak perlu dideklarasikan. Jadi sama dengan JavaScript, kita tidak perlu mendefinisikan apa tipe datanya.
Kemudian tidak boleh mengandung spasi. Jadi untuk ini pasti semua pemrograman seperti ini tidak boleh mengandung spasi variabelnya. Ya. Untuk tipe data dan konstanta, pada PHP tipe data dan variabel tidak didefinisikan. PHP mendukung beberapa tipe data seperti boolean, integer, float, string, array, dan objek. Konstanta merupakan variabel konstan yang nilainya tidak berubah-ubah. Untuk mendefinisikan konstanta bisa menggunakan fungsi define. Ya. Kemudian apa nama identifiernya atau nama variabelnya, kemudian value-nya. Ya. Jadi untuk operatornya sama dengan operator-operator yang ada di pemrograman yang lain. Cuman perbedaannya untuk operator pembandingnya kita tuliskan langsung katanya seperti ini, AND, OR, XOR. Bisa juga kita gunakan karakter seperti ini. Ya. Jadi silakan disesuaikan saja dengan yang mana yang lebih mudah. Ya. Kemudian operator untuk operasi pada string, jadi concatenation ini menggunakan tanda titik. Jadi beda dengan Java atau yang di C++. Kalau di C++ kita menggunakan tanda tambah atau left shift. Kalau di Java kita pakai tanda tambah. Kalau di PHP kita pakai tanda titik. Ya. Jadi misalkan seperti ini. Jadi dalam folder htdoc tadi saya buatkan sebuah folder baru. Namanya lat php. Kemudian di lat php ini saya akan membuat sebuah file php. Ya. Jadi kita buka dulu editor webnya. Jadi di sini saya menggunakan editornya Sublime Text. Ya. Jadi kita buka saja foldernya tadi, open folder. Kemudian masuk ke htdoc. Kita sudah buat tadi namanya lat php. Kita select foldernya. Nah, di sini lat php saya akan buat file baru. Jadi klik kanan new file. Misalkan namanya index.php. Ya. Jadi untuk script PHP-nya tadi kita gunakan seperti ini. Ini tag pembukanya, ini tag penutupnya. Ya. Kemudian di sini kita simpan sintaks PHP-nya. Jadi untuk mendefinisikan variabel seperti ini. Jadi di sini saya ada variabel A. Jadi untuk PHP tidak perlu ada keyword var-nya yang sama dengan di JavaScript. Jadi langsung saja tulis nama variabelnya, kemudian apa nilainya. Jadi misalkan di sini seperti ini teksnya. Kemudian ada variabel kedua seperti ini. Nah, kalau ini saya akan gabungkan stringnya. Misalkan stringnya saya gabungkan pada sebuah variabel C. Bisa dituliskan SA kemudian titik SB seperti ini. Kemudian saya tampilkan untuk menampilkan output itu menggunakan perintah echo seperti ini. Dan saya tampilkan nilainya C. Untuk mengeksekusi file dari index PHP, kita buka kembali tadi web browsernya. Kemudian setelah localhost, jadi tanda garis miring. Kemudian tuliskan nama folder yang tadi kita buat, lat php. Kemudian nama filenya, misalkan index.php seperti ini. Nah, ini outputnya yang tadi. Ya. Jadi dia sambungkan UMI Makassar dengan menggunakan tanda titik. Ya. Jadi kalau saya mau berikan spasi di situ, kita bisa tuliskan titik, kemudian spasi, kemudian titik lagi. Ya. Ini saya reload. Untuk nama file index.php, ini kita tidak perlu ketikkan namanya. Ya. Jadi selain nama indeks PHP itu harus diketikkan secara manual, tapi kalau namanya memang sudah indeks PHP ini tidak perlu kita ketikkan namanya, bisa langsung nama foldernya saja seperti ini. Ya. Jadi otomatis itu default script yang akan diakses pada sebuah folder adalah indeks PHP. Ya. Baik, kita lanjut. Jadi untuk operator ini kita sudah bahas sebelumnya pada pemrograman JavaScript ya. Jadi untuk pembanding ini return type-nya adalah boolean. Digunakan nanti untuk pengkondisian statement if, statement switch ataupun dalam pengkondisian pada looping ya. Untuk statement if jadi sama juga bentuknya yang ada di pemrograman Java atau
JavaScript atau C++ ya. Jadi untuk loopingnya bisa for, while, atau do while ya. Jadi sama juga di pemrograman yang lain. Kemudian untuk penanganan form ada beberapa atribut, yaitu atribut method. Jadi atribut method dari sebuah form menentukan bagaimana data inputan form dikirim. Metode ini ada dua macam, get atau post. Metode ini menentukan bagaimana data inputan dikirim dan diproses oleh PHP. Jadi nanti kita akan jelaskan apa perbedaan antara get dan post. Kemudian pada form juga kita nanti akan tambahkan atribut action. Jadi atribut action dari sebuah form menentukan di mana data inputan dari form akan diproses. Jadi lain nanti script untuk formnya, lain juga nanti script untuk pemrosesannya ya. Jadi kita bisa buatkan seperti itu. Tapi bisa juga kita buatkan pemrosesannya itu berada dalam satu file ya. Jika action ini dikosongkan, maka dianggap proses form terjadi di halaman yang sama. Jadi halaman form dan halaman proses bisa saja dipisah atau dijadikan satu ya. Kemudian submit button. Submit button merupakan tombol yang berfungsi sebagai trigger pengiriman data pada form inputan. Untuk submit button ini tagnya input tipe submit ya. Berbeda dengan yang JavaScript kemarin, kita gunakan input tipe button ya. Jika tombol ini ditekan, maka data form akan dikirimkan atau diproses di halaman yang sudah ditentukan pada atribut action yang tadi. Perbedaan get dan post. Keduanya membuat sebuah array. Array ini digunakan untuk menyimpan key dan value, di mana key-nya merupakan nama dari komponen form dan value menyimpan nilai inputan pada form tersebut. Jadi nanti misalkan kalau kita mau mengambil nilai dari sebuah input tipe teks, maka untuk input tipe teks itu kita akan berikan atribut name, maka atribut name-nya itulah nanti akan menjadi key. Kemudian nilai dari inputannya tersebut atau value-nya yang akan menjadi value pada array get atau post-nya nanti. Get merupakan sebuah array dari variabel yang dipassing ke script melalui URL. Kemudian post merupakan array dari variabel yang dipassing ke script melalui HTTP post method ya. Baik, langsung saja saya contohkan. Jadi ini saya kosongkan dulu. Jadi saya buatkan tag HTML-nya seperti ini. Kemudian misalkan saya ingin membuat kalkulator sederhana yang melakukan proses penjumlahan saja. Jadi kita buat dulu formnya. Jadi waktu kita menggunakan JavaScript untuk pengidentifikasian input tipenya itu kita menggunakan atribut ID. Sedangkan untuk PHP kita menggunakan atribut ini, atribut name ya. Jadi seperti itu. Jadi nanti kalau kedua-duanya ingin kita gunakan PHP dan JavaScript, maka kita akan menggunakan juga di sini atribut ID ya sebagai identifiernya. Jadi ini contoh pemrosesannya berada dalam file yang sama ya. Jadi untuk formnya, metodenya kita berikan get, kemudian actionnya kita kosongkan. Tapi untuk action kosongkan seperti ini terlalu berbahaya. Kita nanti bisa terkena serangan XSS atau cross-site scripting ya. Jadi untuk mengeksekusi script yang sama pada halaman yang sama, kita hindari seperti ini. Action sama dengan tanda petik saja dikosongkan. Tapi kita bisa tambahkan seperti ini ya. Jadi tambahkan script PHP dalam actionnya secara langsung seperti ini. Jadi ini akan menghindarkan kita dari serangan XSS ya. Lanjut. Di sini kita akan menggunakan metode get. Jadi untuk tampilan outputnya seperti ini. Ini saya reload dulu. Jadi masukkan nilai A, masukkan nilai B, kemudian ketika ditekan nanti tombol tambah, maka outputnya akan misalkan muncul di bawah sini ya. Jadi di sini kita tambahkan dulu BR supaya outputnya muncul di bawah. Di sini kita bisa berikan kondisi ketika button submitnya ditekan, jadi kita bisa menggunakan metodenya isSet. Kemudian tuliskan request metodenya apa, get, kemudian nama komponen buttonnya misalkan seperti ini, tambah ya. Jadi misalkan ini artinya ketika tombol tambahnya dieksekusi, maka tampilkan nilai
dari txt1 ditambah dengan txt2 ya. Jadi sebelumnya kita buat dulu variabel A. Variabel A ini mengambil nilai dari txt1. Jadi untuk mengambil nilai dari txt1 seperti tadi yang dijelaskan pada slide. Jadi get dan post ini merupakan array yang key-nya adalah nama dari komponen inputnya dan value adalah nilai dari komponen inputnya. Jadi di sini untuk variabel A ini mengambil dari array-nya get karena kita menggunakan request metodenya get. Seperti ini. Kemudian key-nya adalah nama dari input tipe teks yang ini ya. Jadi kita tulis get dan tanda petik txt1 ya. Untuk tanda petiknya bisa menggunakan tanda petik 2, bisa menggunakan tanda petik 1 ya. Jadi tidak ada masalah. Nah, untuk variabel B-nya kita mengambil dari txt2. Seperti ini ya. Kemudian kita tampilkan hasilnya. Hasil penjumlahan sama dengan, jadi ingat kalau string pakai tanda titik seperti ini ya. Kemudian kita panggil nilai dari variabel A tambah variabel B. Oke, ini sudah selesai. Kita coba jalankan. Jadi jangan lupa di save dulu skripnya dengan menekan Ctrl S ya. Ini kita reload. 1 tambah 2, ini tampil hasilnya seperti ini ya. Jadi ini yang memproses adalah PHP-nya. Baik, saya akan mencontohkan lagi pemrosesannya pada file yang berbeda. Jadi di sini saya buatkan lagi sebuah file namanya tambah.php. Jadi untuk isi dari tambah.php merupakan script yang ini. Jadi ini kita cut saja, kemudian dipindahkan di sini ya. Untuk metode pengecekan issetnya ini bisa kita hilangkan karena untuk tambah PHP baru akan dieksekusi ketika button submitnya ini diklik. Berbeda tadi dengan kalau kita satukan dengan file formnya, walaupun tombol submitnya tidak diklik, maka tetap PHP-nya akan tetap dijalankan. Makanya harus ada pengecekan if-nya seperti ini ya. Jadi untuk file yang berbeda kita boleh menghilangkan untuk pengecekan issetnya seperti ini ya. Jadi ini kita hilangkan saja. Oke. Kemudian pada formnya, actionnya kita ganti dengan nama file yang akan memproses. Jadi di sini sesuai dengan nama filenya adalah tambah.php. Baik, ini sudah selesai. Kita coba jalankan lagi. Nah, jadi hasilnya muncul seperti ini ya. Jadi untuk formnya itu tidak tampil karena dia berada pada halaman yang berbeda ya. Karena ini berada pada halaman yang satunya lagi, maka cuma tampil outputnya saja. Seperti itu. Jadi ini contoh dari pemrosesan pada halaman yang berbeda. Baik, kita lanjut ke slide-nya. Jadi ini perbedaan secara mendetail untuk get dan post. Jadi untuk get method, informasi yang dikirim menggunakan get dapat dilihat oleh orang lain. Jadi tadi contohnya seperti ini. Jadi pada saat kita mengirimkan nilai ke tambah.php itu nilainya muncul pada URL seperti ini ya. Jadi txt1-nya sama dengan 1, txt2-nya sama dengan 2. Kemudian proses tambahnya kita klik. Jadi untuk form login sangat tidak disarankan menggunakan metodenya get karena nanti akan muncul username dan passwordnya di sini. Itu sangat berbahaya. Jadi nanti bisa dilihat oleh orang lain seperti itu. Get memiliki batasan dalam mengirimkan informasi hanya sampai 2000 karakter karena variabel yang dikirim dapat tampil di URL sehingga memungkinkan kita bookmark pada halaman tersebut. Jadi ini kelebihannya, kita bisa melakukan bookmark pada halaman web yang melakukan metode get. Tapi metode get ini hanya dapat digunakan untuk data-data yang non-sensitif seperti tadi, misalkan cuman kalkulator saja, itu bisa kita menggunakan metode get. Tapi nanti apabila sudah pada form login yang ada username dan passwordnya, itu
tidak disarankan menggunakan metode get. Jadi get seharusnya tidak digunakan untuk mengirimkan value berupa username dan password atau data-data yang sensitif. Kemudian post method, informasi yang dikirim dengan menggunakan post tidak dapat dilihat oleh orang lain. Jadi saya contohkan lagi ya. Jadi di sini misalkan saya ganti jadi metodenya post. Oke, ini sudah saya save, kemudian saya reload kembali halamannya. Saya masukkan nilai 1 dan 2, kemudian saya tekan tombol tambah. Nah, ini data yang dikirimkan tidak tampil pada URL. Itu kalau kita menggunakan metode post. Jadi untuk metode post sangat cocok untuk data-data yang sensitif ya, seperti username dan password. Post tidak memiliki batasan dalam mengirimkan informasi, mendukung pengiriman data selain data karakter. Karena variabel yang dikirim tidak tampil pada URL, halaman tersebut tidak dapat di-bookmark. Jadi ini kekurangannya, tidak bisa di-bookmark halaman webnya kalau kita menggunakan metode post. Cukup aman untuk mengirimkan sensitif data seperti username dan password. Untuk pengiriman data form sebaiknya menggunakan metode post ya. Nah, tapi misalkan untuk data-data yang tidak sensitif itu bisa saja kita gunakan juga metodenya get ya. Baik, sampai itu saja untuk materi PHP. Jadi ini materi PHP-nya memang sangat dasar. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan bertanya pada forum yang ada di Google Classroom atau yang terdapat pada LMS. Terima kasih.